Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari tenangkan hati, kepikiran kita dalam hadirat-Nya, sembah puji Dia. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Tenang bersama-Mu, bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di
di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, tuntunlah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. 2 Samuel pasal 3 ayat 22 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron, sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Ketika Yoab bersama-sama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab demikian: Abner bin Ner telah datang kepada raja, dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, "Apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu, mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu, dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan." Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari Bariki Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping, ke tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia, "Aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan dan sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanan." Demikian Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner karena ia telah membunuh Asael adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, "Koyakkanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabung dan merataplah di depan mayat Abner." Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah raja dengan suara nyaring pada kubur Abner, dan seluruh rakyat pun menangis. Karena Abner, raja mengucapkan nyanyian ratapan ini, "Apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana." Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia. Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi hari siang. Tetapi Daud bersumpah, katanya, "Kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sebelum matahari terbenam aku mengecap roti atau apapun." Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik, seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. Maka taulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu
bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan raja. Kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, "Tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel? Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Sedang orang-orang itu, yakni anak-anak serunya, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya." Bapak Ibu, permusuhan antara Yoab dan Abner merupakan akibat peristiwa berdarah yang telah terjadi antara keduanya, di mana di perikop sebelumnya mereka ini panglima-panglima perang. Yoab adalah panglima perang Yehuda, Raja Daud, dan Abner adalah panglima perang dari pihak Israel, keluarga Saul. Di perikop sebelumnya mereka mengadakan pertandingan perang. Di sela-sela pertandingan perang itu terjadi Asael, adik Yoab, mati oleh Abner. Hal itu menimbulkan dendam Yoab atas Abner. Kesempatan membalas dendam datang saat Abner bermaksud mendekati Daud untuk berbalik berpihak kepada Daud karena dia kecewa dengan rajanya, Isiboset, anak Saul. Tetapi Yoab yang menyimpan dendam kepada Abner sulit mempercayai Abner kalau ia telah berubah dan menyatakan keberpihakannya kepada Daud. Sebaliknya, Yoab memikirkan kemungkinan Abner hanyalah akan memperdaya Daud atau akan mengambil alih pimpinan militer Yehuda. Perasaan dendam itu mendorong Yoab untuk membunuh Abner. Bukan dengan cara kesatria seperti layaknya prajurit, misalnya berduel, tetapi dengan cara licik demi membalas darah Asael adiknya. Ia mengejar Abner seakan-akan ingin berkomunikasi, ingin berbicara berdua. Tapi ketika ia dan Abner berdua, ditusuknya Abner dan dibunuhnya. Daud melihat kematian Abner bukanlah kematian yang seharusnya terjadi. Jatuhnya korban karena dendam dilakukan dengan cara yang licik itu sangat disesalkan oleh Daud. Disinilah Daud menyadari bahwa pembalasan dari Tuhan tak terhindarkan. Sebab itu ia menyatakan bahwa dirinya dan kerajaannya tidak menjadi bagian dari pembunuhan Abner ini. Peristiwa itu adalah tanggung jawab Yoab dan kaum keluarganya. Daud menyadari tindakan Yoab dan keluarganya adalah dosa di mata Tuhan. Agar menghindari murka Allah, maka Daud mengajak segenap rakyat berkabung untuk menyatakan penyesalan dan meratapi kematian Abner. Daud merasakan kedukaan yang teramat dalam, tetapi Daud menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita diingatkan bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Itulah yang harus terus dipegang dan dikumandangkan. Bila terjadi perselisihan di antara saudara seiman, mintalah Tuhan menjamah kita dalam kasih-Nya, dalam pengampunan, sehingga tidak perlu jatuh korban yang sia-sia. Allah menghendaki orang percaya untuk mampu mengendalikan diri dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memegang kendali sesungguhnya. Inilah kebenaran firman hari ini. Biarlah memberkati sepanjang hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu bersyukur untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan, Kau beri kami nafas hidup dan kesempatan hidup hari ini. Biarlah kami berjalan seturut kehendak-Mu. Firman-Mu menuntun langkah kami. Hari ini kami
belajar untuk mampu mengendalikan diri dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan saat satu hal peristiwa terjadi dalam kehidupan kami, menyangkut keluarga, apakah itu anak kami, saudara kami, dan itu sangat melukai hati kami belajar menyerahkannya kepada Tuhan. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Sebaliknya sebagai orang percaya, Engkau menuntun kami untuk mampu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, terlebih saudara seiman. Kami tahu itu tidak mudah, tetapi kami belajar memandang salib Kristus. Yesus yang tidak berdosa dihukum mati karena kami yang berdosa. Dia lakukan itu karena kasih-Nya kepada kami, karena kerinduannya menyelamatkan kami. Demikian kami belajar meneladani kasih Kristus terhadap orang-orang yang menyakiti, terhadap orang-orang yang merugikan kami, terhadap orang-orang yang berbuat salah, berbuat tidak baik kepada kami. Kami belajar untuk mengampuni, untuk melepaskan hak pembalasan kami, dan Allah Roh Kudus mampukan kami mengendalikan diri dan menyerahkan segala perkara kami kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, tapi juga Maha Adil. Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Nya yang berserah. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini. Kami berjalan dalam kasih karunia Allah. Biarlah kedamaian abadi ada di setiap hati anak-anak-Mu yang hari ini berdoa bersama. Menjalani sepanjang hari ini dalam damai Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.